saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Ekaristi Minggu Advent yang keempat. Jadi penantian yang terakhir sampai nanti kita merayakan kelahiran Kristus. Prinsipnya adalah semakin mendekati hari raya Natal, sukacitanya semakin besar. Itu prinsipnya. Kenapa semakin besar? Ya karena yang ditunggu-tunggu sudah semakin dekat. Sukacita menyambut kelahiran Kristus itu sebetulnya ditunjukkan secara terang benderang oleh sosok Yohanes Pembaptis yang masih ada di dalam kandungan Elisabet. Kalau Anda mendengarkan bacaan Injil dengan seksama, di situ ada pengakuan dari Elisabet, istri dari siapa? Zakaria, yang mengatakan demikian, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salahmu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Melonjak kegirangan. Kalau gambaran melonjak kegirangan, Anda sebagai orang tua bisa membayangkan ketika anak Anda masih kecil-kecil, Anda pulang kerja, lalu anak Anda melihat orang tuanya datang dan melonjak kegirangan. Ya seperti itu Yohanes Pembaptis, melonjak kegirangan karena kedatangan Kristus Yesus, Sabda Allah yang menjadi manusia, meskipun masih ada di dalam kandungan ibunya Bunda Maria. Jadi kita ini mendekati Natal ini sama juga harus melonjak kegirangan. Wah, ini sebentar lagi Natal, Kristus yang dinanti-nanti akan datang. Ibu bapak, nanti dengarkan saja pada malam Natal Anda akan mendengarkan bacaan yang mengisahkan ketika Kristus Yesus Tuhan kita lahir. Itu ada bala malaikat yang kemudian nampak di langit dan menyanyikan lagu. Nanti Anda perhatikan, itu gambaran sukacita yang besar. Itu di mana lagi dalam kitab suci, lebih-lebih Injil, Perjanjian Baru, dikisahkan para malaikat itu menyanyikan lagu sukacita karena Kristus lahir. Yohanes Pembaptis merasakan sukacita itu dengan melonjak kegirangan. Dan yang menarik adalah bagaimana pengakuan dari Elisabet terhadap Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Bagian itulah ibu bapak yang kemudian menjadi bagian dari doa Salam Maria yang kita doakan setiap hari. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Nah, ini kan bagiannya kata-kata dari Elisabet, tanggapannya terhadap kedatangan Bunda Maria. Jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih, Injil pada hari ini sekali lagi mengingatkan kita untuk melonjak kegirangan merayakan sukacita Natal kelahiran Kristus. Nah, sekarang saya akan mengajak ibu bapak untuk masuk dalam hal yang lain, sisi lain dari gambaran kitab suci. Kitab suci ini kan merekam satu peristiwa ibu bapak, merekam satu peristiwa. Sudut pandang ada bisa banyak. Anda di awal sudah saya tunjukkan bagaimana situasi sukacita melonjak kegirangan, karena persis itulah yang sedang kita rayakan dalam Minggu Advent keempat ini. Menyambut kedatangan Kristus, sama seperti Yohanes, kita melonjak kegirangan. Tetapi ada sisi lain yang mau saya sampaikan kepada ibu bapak sebagai bentuk permenungan. Anda dengarkan baik-baik. Ibu bapak, kalau Anda perhatikan, bagian dari kisah yang kita dengarkan ini adalah peristiwa yang
kita doakan dalam rosario peristiwa apa? Gembira yang keberapa? Yang kedua dong. Yang pertama kan apa? Peristiwa gembira pertama, Maria mengunjungi keliru. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Ini yang Anda dengarkan tuh satu fragmen dari kisah itu. Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Anda perhatikan ya. Sekarang saya ajak ibu bapak untuk mencoba memahami situasi pada saat itu. Ibu bapak, pada saat itu sebetulnya Maria dan Elizabeth ini para perempuan, para ibu yang sebetulnya bingung mendapati mukjizat Allah yang terjadi dalam diri mereka. Anda catat baik-baik ya. Maria dan Elizabeth ini sebetulnya dalam situasi yang sebetulnya bingung. Anda bayangkan, mendapati mukjizat Allah terjadi dalam diri mereka. Elizabeth dan Zakaria itu pasangan yang usianya sudah tua, dan Elizabeth mengandung di masa tuanya, yang harusnya sudah tak bisa lagi mengandung, tetapi itu terjadi. Bahkan karena peristiwa itu, Zakaria sampai apa Zakaria? Bisu, pinter sekali umat Mater Dei. Sebenarnya tidak perlu saya ngajar lagi. Sampai Zakaria bisu, itu kan bingung semua. Zakaria bisu sampai kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini kan mukjizat, ini kan aneh. Perempuan ini sudah tua loh, tidak ada bayangan, tiba-tiba mengandung. Aneh. Elizabeth. Maria sama juga. Ini malah belum menikah sudah mengandung. Wah, geger geden. Karena situasinya itu ya, kalau Anda mendengarkan kisah bagaimana malaikat Gabriel membawa kabar gembira kepada Bunda Maria, itu kabar gembira bagi dunia. Tetapi bagi Maria saat itu tentu ada gundah gulana. Sampai akhirnya dia mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu kan sebenarnya pasrah. Ya apa iki? Tapi ya wis lah. Terjadilah pada akhirnya, ya sudah terjadilah padaku menurut perkataanmu. Karena Maria tahu ia berhadapan dengan yang ilahi. Dan tentu Anda tahu, ini ceritanya kan Maria belum menikah sudah mengandung. Waduh, ini susah sekali. Sampai-sampai Yusuf mau menceraikan diam-diam. Jadi Anda bisa bayangkan situasi batin kedua perempuan ini, Bunda Maria dan Bunda Elizabeth. Maria dan Elizabeth ini dalam suasana batin yang gundah gulana mungkin, mau memahami, oke lah ini karya Allah, ini mukjizat, tetapi 9 bulan mengandung dengan situasi mukjizat seperti itu tentu tidak mudah. Ini mengapa seperti ini? Dan menariknya dalam situasi-situasi bingung ini, kumpullah Maria dan Elizabeth. Ini Maria mungkin karena dia tak tahu harus teman ngobrolnya siapa, kan harus dirahasiakan toh. Kemudian dia mengunjungi Elizabeth saudarinya. Jadi Anda jangan mengira Maria mengunjungi Elizabeth itu ya kunjungan rutin atau bagaimana, tetapi di situ tersimpan Maria yang membutuhkan teman bicara untuk menghadapi peristiwa yang ajaib ini. Kalau dia bicara dengan orang lain mungkin tidak percaya, maka dia mendatangi Elizabeth saudarinya yang juga mengalami mukjizat yang sama. Maka terjadilah peristiwa ini, Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Bu Bapak, kira-kira membicarakan apa? Sekarang saya tanya kepada Ibu Bapak, kira-kira Maria dan Elizabeth ngomong apa setelah ketemu itu? Apa diskusi dari dua ibu-ibu? Apakah tentu ini bukan ibu-ibu biasa. Kalau ibu-ibu biasa dijadikan satu bahasanya,
Ya mungkin harga sembako yang naik ya toh, wah ini KPKB larang nih, lengo larang, beras larang, atau mungkin membahas wah ini pajak mau nambah 12%, ini bingung dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin menggosipkan orang lain mungkin kalau ibu-ibu biasa. Tapi ini yang kumpulkan ibu-ibu luar biasa, ibu-ibu yang sangat dekat dengan Allah, yang bahkan mukjizat Allah terjadi atas diri mereka. Maka kira-kira apa yang Anda bayangkan? Kira-kira Maria dan Elizabeth ngobrol apa? Ya pasti ngobrol mengenai karya Allah dalam diri mereka. Saya yakin ini pasti ngobrol yang baik, tidak ngerasani sopo-sopo pasti. Ini pasti mereka ini membayangkan karya Allah dalam diri mereka dan segala kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Tetapi Ibu Bapak catat baik-baik ya, bahkan dalam mukjizat Allah yang sedemikian besar dalam diri Maria dan Elizabeth, tentu secara manusiawi ada kegelisahan dan lain sebagainya. Pasti seperti itu. Tetapi meskipun ada kegelisahan dan lain sebagainya dalam hidup mereka, Maria dan Elizabeth, mereka kemudian yaitu tadi berkumpul, ya pasti juga berdoa, berkumpul berdoa, membicarakan kira-kira bagaimana karya Allah dalam diri mereka dan lain sebagainya. Dan apa? Menguatkan satu sama lain. Ini pasti menguatkan satu sama lain, pasti saya yakin. Meskipun tidak tertulis dalam kitab suci, menguatkan satu sama lain dalam diri Maria dan Elizabeth. Kenapa menguatkan satu sama lain? Karena ini jalan yang aneh. Mukjizat seperti ini mukjizat yang aneh. Nanti Ibu Bapak perhatikan, oke, Natal itu sukacita, tetapi Anda tahu penderitaan Yusuf dan Maria mencari penginapan untuk Maria melahirkan saja susah dan menderita. Sesudah lahir pun masih susah dan menderita karena dikejar-kejar oleh Raja Herodes, mau dibunuh Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi di balik sukacita yang gemerlap itu ada perjuangan manusia-manusia di dalamnya. Yesus, Maria, ini Elizabeth sama juga, Zakaria pasti juga. Zakaria 9 bulan bisu, ceritanya macam apa ya? Pasti juga sebuah perjuangan juga. Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, ya kisah ini sebetulnya sangat manusiawi sekali kalau saya mau merenungkan. Mau mengatakan kepada kita Ibu Bapak, dalam sukacita Natal, kalaupun saat ini Anda mengalami perjuangan, Anda mungkin mengatakan, Romo gimana Natal, saya ini ada masalah. Romo suruh kami bersukacita, saya ini sedang ada masalah, saya tidak bisa bersukacita Romo. Ibu Bapak, masalah perjuangan yang Anda hadapi itu bagian dari perjuangan Anda di dunia ini. Seperti Maria dan Elizabeth, ini orang kudus. Kurang kudus apa? Kurang kudus apa Maria dan Elizabeth ini? Maria ini kurang kudus apa? Mengandung sabda Allah yang menjadi manusia. Tetapi mereka pun juga berjuang. Ini kurang kudus apa sampai mukjizat Allah terjadi secara luar biasa dalam diri mereka. Tetapi kita mendapati bahwa Maria dan Elizabeth itu juga berjuang dalam hidup mereka. Jalannya tidak mudah. Maka ini kan mengajarkan kepada kita Ibu Bapak, bahwa dalam mengikuti Kristus, mengikuti jalan Allah dalam hidup kita dan keluarga kita, selalu saja ada perjuangan di dalamnya. Tapi yang menarik adalah meskipun mereka memiliki perjuangan masing-masing, Maria dan Elizabeth, kita melihat mereka saling menguatkan. Mereka pasti berdoa dan tetap membangun relasi dengan Allah. Sedangkan kita seringkali ketika mengalami perjuangan, seringkali purik. Tuhan kenapa kasih cobaan? Kok seperti ini, seperti itu? Sudahlah, saya tidak mau ke gereja. Saya tidak mau berdoa. Seringkali kita seperti itu mengalami perjuangan. Ikut Kristus kok seperti ini. Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih,
Maka dalam persiapan menyambut sukacita Natal, saya juga mau mengajak Anda untuk melihat bahwa dalam sukacita Natal itu juga tersembunyi perjuangan-perjuangan manusia. Siapa itu? Ya Maria, ya Yosef, ini ada Elizabeth, Zakaria. Ini orang-orang yang memang sungguh terlibat dalam peristiwa kelahiran Kristus. Dan itu kiranya juga memberi semangat kepada kita yang masih hidup di dunia ini. Kalau mengalami masalah, tantangan, cobaan, ya mari kita berjuang seperti orang-orang kudus ini. Ini orang kudus masih berjuang di dunia. Kita seringkali mengatakan ikut Kristus kok susah, ikut Kristus kok banyak masalah. Ya Anda mau apa? Mau ikut Kristus tidak ada masalah. Kalau seperti itu, sebetulnya paling tidak ada masalah saya, para romo, setiap hari sembahyang lain sebagainya. Kudune paling gak ada masalah itu kami. Bapak Uskup sama juga, Bapak Paus sama juga, paling tidak ada masalah kalau logikanya seperti itu. Tetapi faktanya ya banyak masalah juga. Tapi tidak apa-apa, kita berjuang. Orang-orang kudus saja, Maria, Yosef, Elizabeth, Zakaria saja berjuang. Kita pun sama, berjuang, tapi tak boleh lepas harapan, percaya kepada Allah, tahu bahwa Allah menyelenggarakan yang terbaik. Sama seperti kata Maria, terjadilah padaku menurut perkataan. Semoga Ibu Bapak dalam masa-masa menyambut Natal, sukacita Natal ini, kita juga mempersembahkan hidup kita, keluarga kita, perjuangan hidup kita, dan mari kita juga mencontoh Maria dan Elizabeth yang meskipun juga mengalami kegamangan, mengalami kegalauan, mengalami kegelisahan, tapi tetap mereka mempersembahkan diri kepada Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.